Jalan kita? Jalan. Oke, teman-teman. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Jadi saya bareng sama Dika. Pagi-pagi sekali akan jalan ke Bandara Juanda, Surabaya. Kita akan menuju ke Pulau Bawean yang tepatnya ada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Nah, ini dari kota Surabaya kita mau naik pesawat rencananya bareng sama teman-teman dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jawa Timur, teman-teman ya. Oke, guys, jalan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini, kita memulai perjalanan menuju Pulau Bawean. Tujuan kita kali ini adalah untuk mengikuti penelitian bioprospeksi bersama tim BBKSDA Jawa Timur. Kami akan terbang dari Bandara Juanda, Surabaya dengan pesawat baling-baling yang sangat kecil. Sudah check-in apa belum? Belum. Udah kayaknya. Udah, Pak. Kalau udah langsung naik. Langsung ya? Kalau belum, Kita udah di Juanda. Gak tahu nih ketinggalan pesawat atau enggak nih. Dika bawa mobil udah kayak orang kesetanan tadi siangan. Ini berarti Hah? Wah, enggak lah. Kita check-in dulu kali ya? ini udah cek-nya belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Gimana? Tengah situ. Tengah gitu, Pak. Cabut ya. Bapak namanya siapa, Pak? Saya Ali. Pak Ali. Kita lagi bareng sama teman-teman di Bandara Juanda. Tahu Pak? Dua anteng Bapak kita. Enggak usah Ganjar Pranowo ini. Haji. Ini timbang semua ya? Iya. Hah? Kita juga ditimbang. Satu. Wah, sebelum naik pesawat kita harus timbang badan kita sama barang-barang kita juga, teman-teman, biar nggak overload. Yang lu ditimbang juga? Seorang-orangnya kan mesti ditimbang naik pesawat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lihat nih penderita diabetes yang udah sembuh sekarang timbangannya 75 lagi, guys. ini betul ini timbangannya nih, nggak mungkin meleset. Kenapa? Boleh lah. Kita bakal bayar, berarti bayar juga, Pak. Bayar ya? Berapa kayak? 25.000. Gak apa-apa lah, gratis aja buat mbaknya lah. Iya, Pak. Nah, proses timbang-menimbang udah beres nih, teman-teman. Udah selesai semua, tinggal kita naik ke atas pesawatnya sekarang. Udah beres check-innya, teman-teman. Tinggal kita ke ruang tunggu. Kita naik pesawat Susi Air 40 berapa menit gitu dari Juanda ke Pulau Bawean. Oke, bareng sama si Dika. Nyari sarapan dulu kali ya kita. Habis itu masih ada waktu setengah jam lagi kali. Bismillah lah, semoga lancar penerbangannya dan bisa mengeksplor Balinya Jawa Timur, Pulau Bawean. Nah, setelah check-in dan mendapatkan boarding pass, kami akan terbang menggunakan Susi Air, salah satu maskapai penerbangan yang melayani rute ke Pulau Bawean. Pesawat ini cukup unik, kapasitasnya hanya 14 orang, termasuk pilot dan kopilotnya. Ukuran pesawat yang kecil memberi pengalaman terbang yang berbeda dari biasanya, teman-teman. Pak, tuh katanya naik pesawat. Ya ini. Oh, jadi naik helm. Ngawur. Itu pesawatnya, Pak. Mungkin diseret. Hah? Diseret mungkin. Ayo. Ya ampun, terbang ini ntar. Mungkin ini ada sayapnya. Hah? Tiba-tiba ada sayapnya kayak transformer. Naik ya? Gimana sih? Tapi seru ini kayaknya. Hah? Kayaknya seru banget ini. Naik pesawat kecil. Ya iya sih. Kayak pesawat, cuma nggak ada sayap. Nanti keluar.
Mosok. Iya. Ini rada aneh nih teman-teman nih, rada aneh. Gue beli tiket pesawat, naik jadi elok. Udah, gue nyepir, gue nyupir, kamu ngenaik. Aku nyupiri, kamu jadi kenaik. Wes, kita narik aja lah. Baru naik kapal laut jadinya. Mas, kebawaannya naik helm. Kayaknya ya. Kayaknya tadi saya beli tiket pesawat sushi. Ya, tapi ini nanti bisa keluar sayapnya. Tiba-tiba. Wah, yang bener lu. Bener. Hah? Ini kan ada. Tahu gini. Gua beli tiket dari Gresik aja udah. Pakai kapal laut. 6 jam. Hah? 6 jam, belum nunggunya. Naik helm lu bilang apa ngawur, nyemplung ini ke laut. Mas kebawean? Berapa jam sih? Pakai ini? Dia pakai helm. Oke lah, kita nikmati perjalanan kali ini lah. Jadi beneran nih kita nih naik ini. Beneran. Naik helm ke bawah ya. Iya, helm ke bawah ya. Astagfirullahaladzim, beneran naik helm ini Pak. Ini pilotnya si bapak ini terbang helmnya. Dari mana, Pak? Rencananya mau ke Bawean kita. Jadi dengan kecepatan berapa knot ini, berapa hari kita sampai Bawean Pak? Jadi katanya bapak pesawatnya tuh ada di ujung sana teman-teman. Makanya kita diantar dari pintu 10 menuju ke pesawat pakai helm ini. Bukan berarti naik nih helm, ngawur aja lo. Masa beli tiket pesawat Susi Air naiknya helm. Kaget aku. Alhamdulillah turun juga kita. Bapak, atur nuhun Pak. Makasih pisan. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ternyata sampai sini doang naik helmnya teman-teman. Yuk kita kenalan sama krunya. Ini kita akan naik ini maskapainya Susi Air teman-teman. Jadi ini Juanda, rutenya ke Pulau Bawean. Abah sini Bah, aku pengen nanya-nanya soal pesawat. Cap, halo Cap. Hormat Cap. Saya numpang sama kapten ya. Monggo. Ini bisa ngobrol sama pilot gue. Ini berapa kapasitasnya berapa Cap? Kalau kita 12 penumpang dewasa. 12 penumpang termasuk sama pilot sama Pilot, pilot sama pilot jadi 14 kita. 14. Iya. Ini jenis pesawat apa namanya Cap? Ini Cessna Caravan. Cessna Caravan. Mantap. Oke, kita bismillahirrahmanirrahim berdoa dulu teman-teman. Percayakan kepada Allah dan juga kaptennya. Bismillah lah ya. Semoga selamat perjalanan kali ini. Ini bakal seru banget. Gue baru pertama dari Surabaya ke Bawean naik ini. Selamat pagi. Aduh, sehat Cap? Berarti nanti bareng sama kapten siapa? Dari mana sedikit bahasa. Gak apa-apa, sama aja. Antara bahasa Filipin sareng Sunda itu hampir sama ya, bedanya tipis pokoknya makang. Itulah kira-kira. Maraming salamat. Maraming salamat. Bahasa Madura itu. Nah, sekarang kita akan naik pesawat baling-baling ini. Di dalam pesawat hanya ada beberapa kursi yang sangat sempit. Tapi justru itulah yang membuat pengalaman ini menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah al-aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahu nasir. Ya, kurang lebih selama 1 jam perjalanan udara, kita bisa melihat pemandangan Pulau Bawean dari atas sini, teman-teman. Setelah 1 jam perjalanan udara, akhirnya kita tiba di Pulau Bawean. Alhamdulillah, teman-teman, akhirnya kita udah landing juga di Bawean. Ini bandaranya ternyata masih perintis gitu ya. Masih bandara kecil dan cuaca hari ini cerah di Bawean aja bro.
Cerah banget. Kita bukannya hari ini teh mau jalan sampai ke SDA. Astaga, udah berangkat duluan ya. Oh, udah berangkat duluan mereka berarti dari kemarin. Dari kemarin. Oh, jadi hari ini kita Mau langsung ke pulau apa? Danau Kastoba. Kastoba, betul. Nah, ini Danau Kastoba adalah danau yang unik, teman-teman, dan perlu untuk kita jelajahi di awal kunjungan kita di Pulau Bawean, Jawa Timur. Selamat datang di Bawean, terima kasih. Makasih banyak ya, Kep. Penerbangan yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Atur nuhun. Satu nuhun pisan. Yuk. Sami, Kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Pak. Allahu Akbar, ya Allah, Alhamdulillah. Inilah Bandara Harun Thohir Bawean, teman-teman. Jadi dalam misi kita kali ini mengeksplor Pulau Bawean, saya nggak hanya dengan Mas Dika Diki Firmansyah ini, teman saya, sahabat saya ini, kita juga akan berkolaborasi bareng sama BBKSDA Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur. Di sini kita sudah dijemput oleh Pak Gatut, salah satu anggota tim BBKSDA Jatim yang akan mendampingi Panji dan Dika selama ekspedisi ini. Oh iya, siap Om. Siap explore. Let's go. Ayo kita jalan. Perjalanan kita dilanjutkan dengan naik motor menuju Danau Kastoba. Jalanan cukup menantang dengan pemandangan alam yang masih asri di kiri dan kanan. Setelah perjalanan sekitar 30 menitan, kita tiba di desa terakhir sebelum Danau Kastoba. Jadi tujuan kita sekarang mau ke Danau Kastoba. Kita ada di mana ini? Pasekdis. Di Rujukan, Desa Perumahan. Di Desa Perumahan. Permaan. Iya, Desa Perumahan, Kampung Gerujukan. Kampung Gerujukan. Ya. Ini bareng sama Pak Sekdesnya, teman-teman kita, dengan Pak Abdul Wahid. Pak Abdul Wahid. Say hello dulu dong buat teman-teman Bawean. Panji udah ke Bawean nih sesuai request kalian, alhamdulillah. Nih lihat ada ibu-ibu masyarakat juga. Ini jadi kalau misalkan mau ke air terjun dan juga wisata Danau Kastoba, kita bisa aksesnya lewat sini. Dari kampung terakhir ini nanti kita berarti jalan kaki lewat. Jalan kaki ini, kalau ini ke Danau Kastoba. Oh, kalau ini ke Danau Kastoba. Danau Kastoba ke sini Iya, lewatnya. kalau ke air terjun sini. Jadi Danau Kastoba ini adalah danau yang adanya di atas gunung, Pak. Di atas gunung. Oh, Danau Kars ya berarti ya. Iya. Ini kita dapat informasi dari Pak Sekdes tadi sekitar seputar masyarakatnya, terus daerah Bawean ini ternyata multikultural ya Pak ya. Iya. Jadi campuran orang-orang ya teman-teman. Jadi selain ada orang Bawean, ada juga orang Sumatera, orang Sulawesi, gitu. Madura juga, Jawa juga ada. Wah, nggak sabar. Oke Pak, makasih banyak. Iya. Kawasan konservasi cagar alam yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, teman-teman. Nah, ini ada aturan-aturan yang harus kita patuhi ketika kita masuk ke kawasan konservasi. Kenapa, Pak? Sering Pak jalan di hutan. Alhamdulillah. Aku suka trekking kok. Iya. Dari desa terakhir ini, perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Jadi teman-teman, kita tanya sama Pak Gatut terkait cagar alam Danau Kastoba. Lu ngomongin cagar alam, orang boleh datang ke sini nggak kalau nggak ada kepentingan kayak kita gini? Cagar alam itu setan napas dulu. Napas dulu. Cagar alam itu salah satu fungsinya adalah untuk edukasi. Di situ ada kekhususan baik itu habitat flora maupun fauna. Jadi harus kita jaga dan tidak boleh ada intervensi dari luar. Oh, berarti buat wisata nggak bisa? Nggak bisa. Berarti kalau misalkan kita mau mengunjungi tempat ini harus ada izin khusus dari BKSDA? Harus ada izin khusus, tujuannya untuk penelitian, untuk edukasi baru boleh. Oke. Tapi dengan perkembangan waktu bisa jadi untuk dilakukan evaluasi fungsi. Jika memang potensi wisatanya bisa dikembangkan, bisa dilakukan evaluasi fungsi untuk dirubah menjadi suaka marga satwa atau taman wisata alam. Aku lihat Pak, ada burung terbang sana Pak, kayak puyuh. Cagar alam.
dan suaka marga Satwa Pulau Bawean. Yuk kita nanti akan ngobrol lebih intim lagi, lebih dalam lagi bareng sama Pak Gatot dan teman-teman dari BPKSDA Provinsi Jatim. Banyak hal yang akan kita bisa bahas. Tentunya masih seputar cagar alam dan kawasan konservasi di sini. Ini seru banget teman-teman. Ini ilmu yang saya sendiri juga bersyukur, alhamdulillah. Makasih loh Pak Gatot bisa melibatkan saya ikut serta dalam kegiatannya BKSDA di sini. Ini juga selain ada monitoring, katanya ada kegiatan apa Om? Yang inventarisasi potensi bioprospeksi. Itu ngapain tuh Om? Melakukan inventarisir terhadap spesies-spesies baik flora maupun fauna yang punya nilai komoditi tinggi terhadap bioprospeksi. Jadi bisa ditemukan jenis baru. Terus untuk tanaman obat misalnya, karena dunia herbal kan sekarang mulai digencarkan ya, untuk mengurangi penggunaan bahan kimia. Jadi patut kita berbangga Indonesia yang mega biodiversity ini punya potensi yang tinggi untuk komoditas bioprospeksi di dunia. Butuh sekitar 1 jam untuk mencapai Danau Kastoba. Medan yang kita lalui cukup menantang. Naik terus sih teman-teman. Tapi pemandangannya sangat indah. Hutan yang masih alami dan udara yang sejuk menjadi pengalaman yang tak terlupakan dalam petualangan kali ini. Ternyata rasanya lumayan. Apa yang dirasakan sama Pak Gatot, saya rasakan juga hari ini. Dada ngap. Bagus nih, nanti pulang dari sini pasti sehat. Ini yang dibilang forest healing. Forest healing ya Pak? Iya. Jadi olahraga untuk sehat tidak perlu mahal. Jalan di hutan. Yuk. Ini udah sampai ya kita ya? Udah sampai kita teman-teman. Wow! Setelah perjalanan yang melelahkan, akhirnya kita tiba di Danau Kastoba. Wow! Lihat teman-teman, ini bener-bener kayak kawah yang berada di atas perbukitan. Saya bilang bukit karena ini ketinggiannya cuma 800 sampai 900 meter aja. Kita ukur, kita lihat dulu teman-teman. Ya kan, tuh ketinggiannya dari permukaan laut cuma 145 meter di atas permukaan laut, nggak sampai 900 malah. Tapi ini adanya di atas sini. Pak, komandan lagi ngapain kan? Ini. Aduh, Ini pala Jawa. pala Jawa. ini buah pala Jawa. Bisa dimakan? Enggak. Hah? Aduh. Sini juga masih belum bagus juga. Identifikasi aja ya. Iya. Jadi ini ada buah teman-teman, bentuknya kayak biji karet. Ini kata komandan tadi buah pala Jawa. Iya. Warna kulitnya itu merah. Langka di Jawa. Oh ya? Iya. Ini warna Ini pulih. Kalau yang pala yang kita perdagangkan kan dari apa? Perkebunan atau kalau dulu dari Maluku ya. Nah, mirip ini juga. ini kulit buahnya. Iya, pulih. Fule Namanya. Ini Fuli. kulitnya ini sebenarnya. Iya. Ini buah ini tuh kayak gini bentuknya. Jadi kalau dia mentah dia ketutup kayak gini. Cuma kalau dia udah mateng kulitnya ngeletek. Terus ada fulinya. Ini kayak biji karet ya. Percis biji karet tapi agak lonjong doang sama warnanya beda dikit. Ini nggak bisa dimakan Pak? Itu bumbu dapur. pala. Pala yang agak pedas-pedas itu. Pak, ngomongin Danau Kastoba nih. Saya mau nanya-nanya. Danau ini kok ada di atas bukit gini? Jadi dulu Pulau Bawean ini sebetulnya adalah pulau gunung api. Zaman dulu. Long temeko zaman purba. Nah, ini sih sebenarnya sisa-sisa kaldera ya? Ya, enggak. Ketika gunung itu dulu meletus, kan pulau gunung api ya. Ketika meletus terciptalah kawah, ada cekungan gitu kan. Nah, cekungan itu ini terisi air, jadilah ini danau. Jadi ada danau. Dan fenomena ini lazim di Indonesia. Kayak Danau Toba itu kan sama juga, danau kawah. Kaldera Gunung Rinjani, Purba, ya Gunung Rinjani itu sama. kan ada danau juga, Iya, sama seperti itu. Kalau di Bromo itu terisi pasir, Oh, oke. ya Jadi itu nggak kawah ada juga air ya? sebetulnya, tapi terisi pasir.
Karena pasir ya, ketika air hujan jatuh ke situ meresap ke dalam. Ini sebenarnya air hujan, tapi terkumpul nggak bisa turun. Nah ini yang membuat ketika air laut surut ini pasang. Ketika air laut pasang ini surut. Itu apa Pak? Apa ada koneksinya antara laut sama danau ini? Apa mitos saja itu? Mitos itu ya. Mitos berarti. Ini surut karena kemarau. Berarti Nanti kalau hujan turun ini penuh. Itu berarti mitos aja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aku baca di internet kemarin, katanya danau ini unik karena kalau misalkan air laut itu pasang, dia ini surut. Kalau air laut itu surut, dia ini tinggi airnya. Nggak ada ya Pak, nggak ada hubungannya ya, nggak masuk akal ya Pak. Nah ini yang ngomong udah bukan kaleng-kaleng nih teman-teman nih, beda. Tadi ini danau tanah hujan berarti ya Pak ya, karena ada cekungan di atas bukit, tadinya bekas kawah, jadi ada airnya sekarang. Nah terus kalau untuk flora fauna di sini Pak, untuk vegetasinya sama animalnya, apa aja yang pernah dipantau Pak, kelihatan Pak? Jadi di sini tuh ada yang unik ya, rusa bawean. Jadi rusa bawean itu sebenarnya hampir mirip dengan rusa Jawa, cuman karena dia sudah terisolasi lama di sebuah pulau kecil, sehingga dia terspesiasi kalau istilah biologisnya ya, menjadi spesies baru. Tujuan Panji ke sini adalah untuk ikut dalam penelitian bioprospeksi bersama tim BBKSDA Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam di kawasan cagar alam seperti Danau Kastoba ini. Kita akan melihat bagaimana mereka meneliti berbagai flora dan fauna yang ada di sini. Makasih ya Pak. Nanti kita akan eksplor lagi teman-teman bareng. Kita ngikutin terus aktivitasnya teman-teman dari BBKSDA Provinsi Jatim. Ini seru banget, lagi melakukan pendataan mulai dari spesies hewan sampai tumbuhan. Singkatnya begitu ya Pak ya. Dan ini lokasinya kita ada di Danau Kastoba. Danau yang terkenal indah dan berada di atas perbukitan di Pulau Bawean. Karena Pulau Bawean ini ternyata faktanya dulunya itu adalah pulau gunung berapi. Dan sekarang gunung berapinya udah nggak aktif, udah nggak ada, dan akhirnya nih bekas-bekas dari perbukitan dan kawahnya itu kena hujan, akhirnya tertampung air dan jadilah danau seperti ini. Kalau mau awet muda mandi di sini. Tapi ada ikannya loh Pak. Pak, saya lihat ada ikannya nih. Ada. Dan ini juga ada indikator kalau airnya bagus kok, tuh ada serangga air juga. Coba ya, kita coba untuk bismillah. Cimuka. Biar awet muda kata Pak Gatut. Udah makin ganteng belum aku Pak? Kurang dikit. Sekali lagi berarti. Coba kita perbaiki lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tidak banyak yang tahu, Pulau Bawean adalah surga tersembunyi yang masih terjaga keasriannya. Pulau Bawean terletak di Laut Jawa, sekitar 150 km dari utara Gresik, Jawa Timur. Pulau ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya, termasuk rusa bawean yang hanya bisa ditemukan di sini. Danau Kastoba adalah permata tersembunyi di Pulau Bawean. Sebagai bagian dari kawasan cagar alam, danau ini menjadi habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan satwa yang jarang terlihat di tempat lain. Danau Kastoba ini memiliki kedalaman sekitar 35 meter dan menjadi sumber air utama bagi masyarakat Bawean. Menurut cerita masyarakat setempat, danau ini menyimpan legenda mistis yang diyakini oleh penduduk lokal. Ini sambil nungguin tim lain datang sampai ke sini dibawa makan siang. Kita mau mancing-mancing ikan dulu, tuh ada Mbah di sana bareng sama teman-teman BKSDA lagi pada mancing, cuma umpannya kayaknya kurang oke deh. Kita coba cari cacing di sini nih, kayaknya banyak serasa basah yang lembab, pasti jadi sarang cacing. Nah, sambil cari ular. Teman-teman sini teman-teman, lihat. Ini ada rayap tuh teman-teman tuh.
kayak gini-gini biasanya mesti ada cacing. Biasanya tuh ular tuh sembunyi kalau siang tuh di tempat-tempat lembab. Sini nih nggak ada king cobra katanya. Tadi saya udah tanya sama Mbah Engkong ya. Udah Mbah Engkong lagi, namanya panggilannya Engkong. Dia bilang sini tuh cuma ada ular welang-weling sering kelihatan, kobra juga jarang ada, sama ular-ular pohon. Sini rusanya katanya yang banyak kalau malam. Nah teman-teman, kalau misalkan ke hutan terus nemu buah-buah hutan yang warnanya mencolok kayak gini, ini jangan asal makan lo ya. Ini bisa jadi buahnya beracun, walaupun kelihatannya enak ya buat dimakan, tapi belum tentu ini aman. Harus tanya dulu sama orang yang biasa keluar masuk hutan di sini, karena tumbuhan-tumbuhan di sini beda sama tumbuhan-tumbuhan yang ada di Jawa yang umumnya saya temuin, teman-teman. Bekas babi hutan nih. Nih, ada tapak-tapaknya banyak banget tuh. Nih, di sini tuh babinya katanya endemik. Nah ini bekas babi hutan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan malam mereka itu nyari cacing tanah dan juga rayap. Nah jadi untuk protein mereka tuh makan itu. Tapi makanan utamanya babi hutan itu biasanya mereka makan akar dan umbi-umbian hutan kayak gitu. Gak jarang juga buah-buahan hutan yang udah masak, yang udah jatuh di teras hutan tuh dia makan. Ini tempat main babi ini kalau malam nih. Ntar kita mau ngecek juga kamera trap yang sama tim BKSDA itu disimpan di jalur sini teman-teman. Cuma saya juga nggak tahu jalur mana dia masangnya, makanya harus sama teman-teman, soalnya mereka yang tahu kawasan ini. Ini kawasan cagar alam yang dilindungi, jadi apapun yang ada di dalam sini itu dilindungi oleh negara teman-teman. Dengerin suara burungnya. Kami mencoba menelusuri pinggiran danau untuk mencari jejak satwa yang mungkin melintas di sekitar sini. Biawak adalah salah satu penghuni tetap di kawasan ini, dan keberadaan mereka bisa kita lihat dari jejak-jejak yang tertinggal. Ini bekas biawak ya teman-teman. Ini sarang biawak. Ini ada lubangnya ke dalam sana. Ini udah nggak salah lagi, ini biawak air atau Paradus salvator rumahnya, ya. Karena biawak ini dia biasanya membuat lubang atau sarang yang ada di celah-celah akar kayak gini untuk perlindungan, sama sarang-sarang buat nyimpen telur kayak gitu. Ini batuan andesit biasanya keluar dari muntahan gunung berapi dulunya teman-teman. Ini kalau misalkan beberapa jenis andesit kalau diketok tuh dia ngeluarin bunyi. Ya. Beda-beda bunyinya kan. Ini bass nih. Nah, ini andesit keluarin bunyi soalnya. Yuk. Itu ada lubang tuh. Wah, ini kayaknya piton ini pak. Sarang piton pak. Ini dia ini. Ini bekas-bekas dia keluar masuknya teman-teman. Wah. Biasanya kayak gini-gini nih ukurannya sekitar 5-6 meteran ada nih kalau ada isinya. Lubangnya dalam juga ya. Ada cabang kanan sama kiri. Coba kita masukin tangan saya ya ke dalam. Bismillah. Nggak, Gak apa-apa, ngagetin kamu aku. Ada banyak tarantula kecil gitu loh. Masuk. Piton ini pak. Bukan landak ya? Bukan landak, nggak kayak gini sarangnya. Baunya bau ular soal. Lubangnya lihat. Nih, kelihatan. Dalam banget. Ini biasanya tuh ada kayak Tembusannya. Tembusannya ini lubang pala. Cari lubang buntutnya mana ya? Oh ini. Nih, gua akar. Tuh lihat.
ya kan? Oh iya benar. Nih. Ini juga. Tembus ini dia, tuh. Ini udah nggak salah lagi. Ini lubang ular. Nih kan, pupnya, ya kan? Pup ular. Nah, nih teman-teman. Ini tai ular sanca. Kita dapat apa? Petunjuk kalau itu emang ular. Jadi itu kalau lihat dari lingkar masuknya ularnya bisa 5 meter sampai 6 meteran. Gede. Nah, ini kalsium. Jadi ular tuh kalau misalkan pup, dia tuh ngeluarin tai yang putih kayak gini dan ngeras. Beda sama king cobra yang biasanya atau ular berbisa lain tuh biasanya tainya mencret. Kalau ini tainya ada kayak kapur-kapur gini ya teman-teman, kayak batu kapur gini. Ini tai ini. Jadi kalau musim hujan mungkin banyak hewan yang berkeliaran. Cuma saya pengen nunggu sore nanti. Kalau sore itu biasanya tuh hewan turun ke bawah buat ngambil minum dia, buat minum karena sumber air satu-satunya yang ada di tengah hutan ini itu adalah Danau Kastoba ini. Danau Kastoba ini posisinya ada di tengah-tengah Pulau Bawean, teman-teman. Jadi benar kata tadi Pak Kabit bilang, Pulau Bawean ini tuh dulunya pulau dengan gunung berapi dan di tengah-tengahnya itu ada cerukan. Nah, cerukan itu tuh adalah Danau Kastoba ini yang sekarang digenangi air. Nah, air ini jadi air hujan, teman-teman. Bukan air pasang surut dari laut. Soalnya tadi aku coba juga rasanya tawar tapi ada asem. Ada kandungan belerangnya. Ada beberapa satwa yang hidup di dalam situ, biota yang hidup seperti ikan. Namun kalau untuk diminum disarankan enggak katanya karena khawatir bahaya. Bersyukur ya bro, bisa kesini loh. Ya enggak semua orang bisa kesini, eksklusif ini asli. Ini eksklusif guys, karena nggak semua orang bisa mengunjungi kawasan konservasi ini. Mengingat areal Danau Kastoba ini ada di dalam kawasan konservasinya BKSDA. Jadi ini adalah cagar alam. Jadi nggak bisa setiap orang itu masuk dengan leluasa, kecuali ada izin dari mereka. Dan itu pun diperuntukkan khusus penelitian, kunjungan resmi dan lain-lain lah. Jadi ini kebetulan aku sama Dika bisa ngebuntut nih dalam kegiatan penelitian mereka kali ini. Jadi ada 10 hari penelitian, mereka meneliti jenis-jenis tumbuhan dan juga hewan yang ada di sekitar sini. Dan aku diizinkan untuk ikut bergabung dalam penelitiannya BKSDA. Nanti kita akan banyak tanya-tanya juga sama BKSDA terkait aturan-aturan tentang memasuki kawasan konservasi dan lain-lain. Biar jadi informasi juga buat teman-teman ya. Oke? Sementara beberapa tim BBKSDA menyebar untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kami kembali ke camp untuk beristirahat sejenak dan mempersiapkan aktivitas berikutnya. Ini salah satu bukti bahwa kenapa pemerintah itu menetapkan Kastoba ini menjadi cagar alam. Mas Panji kan melihat sendiri di situ banyak habitat dari satwa-satwa liar. Iya. Kemana dulu? Apabila ini terganggu, maka ekosistem di sini pun juga pasti akan mengalami perubahan. Betul. Jadi tadi Mas Panji sudah eksplor. Aku udah muter sampai sana. Bagus, memang bagus. Ya, rumah memang, rumahnya Perlu satwa. kita pahami bahwa ini adalah cagar alam. Cagar alam, betul. Jadi selama status ini masih adalah cagar alam, tidak diperkenankan untuk aktivitas wisata. Nggak bisa. Salah satunya yang boleh dilakukan di cagar alam adalah untuk kepentingan penelitian, untuk budidaya dan edukasi. Yang perlu diingat bahwa alam tidak butuh kita, tapi kita yang butuh. Betul, itu betul sekali. Jika ini masih terjaga, kita masih bisa mendapatkan banyak hal manfaat yang luar biasa dari alam. Setidaknya dari tumbuhan-tumbuhan yang bisa ditemukan nanti dalam ekspedisi kali ini dan lainnya. Tapi kalau misalkan dibuka untuk wisata umum, itu yang bahaya ini satwa akan terganggu, kelestariannya juga sama. Udah gitu juga dikhawatirkan gitu loh, akan merusak ekosistem yang ada di sini gitu. Ini ikan apa Pak? Jadi bukan asli sini. Masa mujairnya gini sih Pak? Ini ada yang nyebar dulu Pak Nur ya? Mungkin ada katanya. Oh. Jadi ikan introduksi bukan asli sini. Ini
Pak Gatut mancing dapat mujair teman-teman. Tapi mujairnya tuh mungkin udah penyesuaian sama alam sini ya. Warnanya tuh kayak Biasanya gini. kalau gini digoreng nggak bisa kering banget. Kayak batu, masa? Ya, biasanya kalau kena zat asam itu dia akan lebih lengket ke penggorengan. Sama halnya seperti di danau sekarang anak di Rinjani. Kalau pernah naik ke Rinjani, Iya. ikannya kan gede-gede. Itu juga invasif itu sebetulnya. Ini mujairnya kayak alien, tahu nggak sih? Ya memang alien ya, mujair bukan asli kita. Iya. Udah mah alien, tapi bentuknya itu kayak gini, lucu banget kayak lohan. Jadi benjol-benjol palanya begini, hampir-hampir semua. Ini karena air asam dia hidup ya di sini. Pak, ini izin aku mau cobain mancing, Pak. Mari. Memancing di danau yang tenang seperti ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Alam memberikan banyak pelajaran bagi kita, termasuk tentang kesabaran. Nyari apa, Pak? Apa? Nyari apa? Jodoh, Pak. Yang kedua, Loh, gak bayar. nyari umpan lah. Ini tadi Pak Kabit bilang juga dalam nggak boleh mancing. Oh iya, takut. Iya. Nggak boleh tiap hari. Sesekali boleh. Tapi bete juga, ikannya banyak banget kalau nggak dipancingin, kesel gitu. Pancing ginian doang. Tak ada yang lebih nikmat daripada menikmati hasil tangkapan kita sendiri. Ikan yang kami dapatkan langsung kami bakar di sini, di pinggir danau, dengan suasana yang sangat natural. Ini udah nikmat banget. Jadi hari pertama di Pulau Bawean, kita langsung dari bandara itu jaraknya 20 menit ke Danau Kastoba bareng sama tim BKSDA juga. Aku coba tadi mancing beberapa ikan di sini, ternyata ikannya ikan invasif ini. Ada yang pernah nebar di sini, jadi populasinya jadi banyak. Dan ini kita bakar. Jadi kalau kata Pak Gatut, ikan ini tuh kalau dibakar tuh susah keringnya, basah terus karena kandungan airnya asam di sini. Memang bener. Ini dari beberapa ikan yang aku tadi sempat bakar, buat dijadiin kering tuh lama banget, sampai 1 jam barusan aku bakar baru kering. Yuk kita coba bareng-bareng sama Pak Gatut di sana. Dagingnya kayak gini teman-teman, jadi tipis banget, kulit, dagingnya dikit, habis itu tulang. Kita cobain. Ya ampun, segini doang dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Fajar bareng sama teman-teman udah pada datang, udah pada nyusul. Jadi agendanya hari ini apa aja, Om? Ngopi dulu, Mas. Kopi dulu. Ngopi dulu. Jazakallah khairan katsiran. Kopi dulu. Nikmatin secangkir gelas kopi ini di Danau Kastoba. Ini pengalaman yang luar biasa buat saya, teman-teman. Apalagi kita bareng-bareng sama tim BBKSDA, sama Dika juga. Ini pengalaman baru. Thank you loh Pak Gatut, Pak Kabit, dan gak lupa sama Pak Kababes yang udah ngizinin aku ikut juga dalam kegiatan tim kali ini. Om Fajar, ini bioprospeksi apa sih namanya? Bioprospeksi. Prospeksi. Prospeksi. Ini kegiatannya apa nih? Meliputi apa aja? Ya, kita mencoba menggali potensi kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan apapun itu, untuk kepentingan manusia yang jelasnya. Mungkin ada potensi obat. Berarti penelitian ya? Iya, Masuknya. karena kawasan kita salah satunya sebagai sumber plasma tumpah. Oke. Memang belum tergali sepenuhnya, karena ada beberapa di bawah, di masyarakat di penyangga itu memang ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang hidup di penyangga kawasan untuk kepentingan obat-obat tradisional. Jadi di sini kita sekali merengkuh dayung 2-3 buat terlampaui kan ya. Ya. Di blok di bawah itu lebih kurang hampir 300 jenis ya. Di bawah 300 jenis dari tumbuhan. di 5 blok itu ada 300 jenis tumbuhan. Untuk herpetofauna kita hampir 20-an. 20 jenis. Di antaranya apa aja tuh?
Ya, nanti kalau diantaranya ada hal yang aneh ya, nanti tunggu tanggal mainnya. Oke, Karena untuk ada- rilis ya. Untuk rilisnya Jadi rilisnya bisa diikuti sama teman-teman di mana? di websitenya KSDA. Oke, berarti di websitenya, di media sosialnya. media lah. sosialnya bisa kalian follow di sini guys ya. Di BBKSDA Jawa Timur, di KSDAE juga ada ya sama. Oke teman-teman, kita kegiatan habis ini kita ngikutin tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Provinsi Jawa Timur untuk masuk hutan, ngecek kamera trap dan apa kegiatannya namanya identifikasi Bioprofesi. bioprefeksi ya agak susah loh untuk bahasa biologi. Saya anak IPS. Tenang. Pokoknya nih ya, apa namanya? Kita tagline-nya kan jatuh ke hati Pulau Bawean. Widih, ekspedisi kali ini. Iya, jatuh ke hati Pulau Bawean. Bawean. Jatuh jelajah alam, telusuri habitat keanekaragaman hayati di Pulau Bawean. Itu, sampai begitu Mas. Siap Om. Perjalanan ini tidak hanya memberikan kita pengetahuan baru, tapi juga kenangan yang tak terlupakan. Alam Pulau Bawean mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang harmoni dengan alam. Kenapa nggak mau ini Om? Aku mau kesana dulu. Dulu pernah ada cerita kalau ada sempat ada orang hilang di Danau Kastoba karena berenang terlalu dalam. Yang bener, wah, Serius, takut gue. ceritanya orang Bawean. Tapi mayatnya ketemu di laut. Ya Allah. Nah, itu ceritanya entah itu emang hanya mitos atau emang buat apa menjaga supaya masyarakat di sini tidak berenang ke tengah. Tapi apa salahnya kita percayai ya? Biar Ya, kita hati-hati. Karena kita kan Indonesia apa ya, kaya akan budaya. Ya, itu salah satunya. Seru banget petualangan kali ini teman-teman. Bareng sama BBKSDA Jatim, ditemenin sama sahabat saya Dika. Ini keren banget. Danau yang harus benar-benar dilestarikan, habitat dan rumah bagi para raptor liar tentunya. Kita udah buktiin tadi dan belum lagi juga teman-teman yang lagi muterin ini danau, lagi identifikasi spesimen mulai dari tumbuhan dan juga satwa liar. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan petualangan Panji bersama Diki Firmansyah, Dikapedia dan juga BBKSDA Jatim, tentunya kalian harus follow dulu media sosialnya BBKSDA Jatim di sini. Dan juga jangan lupa kalian follow juga media sosialnya KSDAE di sini. Diki Firmansyah juga di sini. Terima kasih loh buat kakak-kakakku, kadang-kadangku yang kedinginan. Kita benang bareng barusan di sini. Yuk kita jargon dulu. BBKSDA Jatim. Danco. Kok kasar ngomongnya? Enggak apa-apa. Hah? BBKSDA Jatim. Danco. Jangan kasar. Jancu kan kasar. Ya, itu kan udah motonya, Pak. Itu ada kepanjangannya Mas Panji. Loh, iya kah? Iya. Apaan tuh? BBKSDA Jatim Danco itu demi janji dan cinta untuk konservasi. Weh, salam lestari balik laginya. BBKSDA Jatim. Danco. Setelah tiba di Danau Kastoba, Panji langsung melakukan penelusuran di pinggiran danau ini. Di tengah keheningan danau, saya berharap bisa menemukan satwa liar yang hidup di sekitar sini. Sementara itu, tim BBKSDA Jawa Timur melakukan penyisiran ke arah barat untuk penelitian bioprospeksi. Penelitian ini sangat penting untuk mencari sumber daya alam yang bisa bermanfaat bagi kita manusia. Penelitian bioprospeksi yang mereka lakukan bertujuan untuk menemukan tanaman dan satwa yang memiliki nilai penting bagi manusia, seperti obat-obatan dan sumber daya alam lainnya, tanpa merusak alam. Kita bisa belajar banyak dari kekayaan yang ada di tempat ini. Siapa tahu, dari hutan Pulau Bawean ini, kita bisa menemukan obat untuk berbagai penyakit yang diderita manusia. Jadi Bawean ini punya kawasan konservasi kurang lebih sekitar 3.800 hektar. Oke. 725 hektar dari 3.800 itu adalah cagar alam. Selebihnya adalah Suaka Margasatwa. Selebihnya tuh ya? Ya, itu hanya
perbedaan pola pengelolaan saja Mas Panji. Antara Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam apa bedanya Om? Jadi kalau cagar alam itu memang lebih strike dalam pengelolaannya, tidak ada sama sekali blok pemanfaatan. Kalau di dalam Suaka Marga Satwa itu masih dimungkinkan adanya pemanfaatan. P28 nomor 28 tahun 2011. Aturannya ya Bang? Ya, P28 Tahun 2011. tentang pengelolaan kawasan konservasi. Jadi hanya membedakan pola pengelolaannya saja. Kita kawasan konservasi itu ada KPA, ada KSA. Ketika kita bicara KPA, kawasan pelestarian alam, itu ada TWA, ada Taman Nasional. KSA itu ada Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Jadi hanya perbedaan pengelolaan saja. tapi tetap dikelola oleh BKSDA. BKSDA Jatim. Pengelolaannya di Balai Besar KSDA Jawa Timur. Semuanya itu baik KPA maupun KSA itu adalah kawasan konservasi. Itu yang harus Garis bawahi. garis bawahi. Jadi tidak ada istilahnya kasta bahwa ini turun grade apa-apa. Nggak ada ya. Nggak ada. Tetap aja kawasan konservasi ya. Tetap kawasan konservasi. Kita lihat memang kelimpahan biawak di sini cukup banyak Mas. Iya, banyak banget loh populasinya. Itu biawak lagi tuh di depan tuh berenang tuh. 1 ekor. Itu menunjukkan bahwa di sini pertumbuhannya, ekosistemnya memang cocok untuk biawak itu. Iya. Cuma secara detail kelimpahannya seperti apa kita belum melakukan sampai sejauh itu. Itu perlu dihitung gitu nggak sih Om? Ya itu tadi seperti kita bicara di awal. Hitung populasi gitu Om. Pilarnya konservasi itu kan ada 3. Perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Perlindungan jelas kita harus melindungi. Mengawetkan kita harus menghindarkan itu dari kepunahan. Pemanfaatan secara lestari. Jadi pemanfaatan yang berkelanjutan, yang sustainable. Kenapa harus dihitung? Supaya kita bisa mempertahankan keseimbangan ekosistem di situ. Kita hitung jumlahnya berapa, yang bisa dimanfaatkan berapa. Tapi untuk kawasan ini murni tidak bisa karena ini adalah CA. Jadi di CA tidak ada pemanfaatan baik itu kawasan maupun satwa yang ada di dalam kawasan cagar alam ini, tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Makanya walaupun tempatnya bagus, ini nggak bisa dikelola untuk wisata ya Om? Nggak bisa. Iya, karena CA, cagar alam ya. Bekas apa ini Om? Jejaknya apa ini ya? Babi hutan kayaknya ya? Lebih kayaknya. Mungkin nggak sih babi hutan? Dia nyari Cacing keong itu kali ya? ya ini kan sudah. Ini kan kuku-kukunya. Bekas-bekas ini. Jadi kalau secara global kita bisa lihat ekosistem di sini sangat seimbang. Jadi penguraiannya seperti tadi disampaikan Mas Panji bahwa yang makan bangkai-bangkai itu adalah biawaknya. Iya. Babi hutan juga masih ada. Ini sebagai sumber minum dia di sini. Jadi kita naik ke atas, informasi teman-teman dari hasil temuan kamera trap, ada jenis-jenis primata lain yang tertangkap kamera trap di sini. Oh ya? Iya. Nanti kita ngecek kamera trap juga nggak? Rencana besok kita akan cek kamera trap yang lokasi populasi dari rusa bawean yang endemik. Besok itu ya? Ya, besok Siap, kita akan explore di sana. Siap. Bagaimana sih kehidupan liar rusa bawean yang ada di alam. Jadi kalau kamera trap kan memang kita pasang di beberapa titik yang sebaran populasi rusa baweannya ada. Besok Mas Panji bisa lihat dan kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Oh, ternyata rusa bawean masih ada yang liar di alam. Siap Om. Saat menyusuri danau, tiba-tiba kami menemukan seekor biawak besar yang berenang di tengah-tengah air danau. Ini momen yang langka, dan kami memutuskan untuk menangkapnya. Eits, bukan buat disakiti, tapi untuk dipelajari lebih dalam. Paradosalvator ukuran dewasa. Ini bisa lebih gede lagi kayaknya. Belum dewasa nih. Udah bisa nelor tapi Pak. Di sini 2 kali lipatnya nih gedenya. Lebih hitam ini lihat. Cakarnya tajam banget teman-teman. Ini lebih hitam ya? Lebih hitam warnanya. Wah, itu suruh pegang. Oke. Ini tadi ditangkap sama Mas Dika.
pakai tangan kosong, luar biasa memang. Itulah perbedaan skill orang herping sama hunting. bintik klep. Tahu kena. Orang asem. Ini masih umur berapa, Mas? 2-3 tahunan paling, Pak. Sudah bisa bertelur ya? Udah. Ini kita lihat ya. Ini jantan. Oh, jantan. Ini kalau ini jantan. Ditekan. Hilang dia. Tukang berindang. Ini kloakanya. Tadi keluar ini. Itu jantan. Status konservasi dilindungi nggak? Enggak. Oh, situs. Appendix. Tapi nggak dilindungi. Enggak dilindungi. Mekanisme pemanfaatannya menggunakan Kuota. Jadi kita nggak sembarangan nangkap. Pakai kuota tangkap pun itu ada wilayahnya, Pak. Nggak bisa. Saya punya SK tangkap dari Surabaya, kita pakai di sini nggak bisa. Jadi ngomongin tentang si predator ulung yang satu ini, dia perenang yang ulung, tapi dia kena fitnah biasanya, Pak. Sebetulnya itu biawak itu nggak bisa makan ikan di dalam air. Jadi aku pernah coba berapa kali ngasih biawak ikan hidup, ikan mujair, ikan lele, itu dia nggak bisa makan, kecuali mati. Iya, itu fakta. Jadi kebanyakan orang-orang di tambak itu keliru, nyangka biawak ini jadi hama. Iya, padahal hama tambak itu ular kadut belang, Hemalopsis bucata. Itu bisa makan ikan yang ukurannya setelapak tangan ini dengan kepala yang sebesar ini. Nah, kalau biawak ini dia pengais bangkai. Oh, sebetulnya juga malah punya peran ekosistem yang tinggi. Iya, pembersih dia, pengais bangkai, dia juga makannya itu katak, kepiting, secara alaminya ya, kayak gitu. Jadi mereka ini hidup di dekat air ini memang dia makan-makan ikan-ikan mati kayak gitu. Nah, ini kutunya. Nih, ini dia punya parasit. Ada kutu di sini. Ini kutu caplak. Ini mirip kutu ular. Ini kalau gigit, wes sakit banget ini. Wes, kutu caplak. Biawak ini adalah spesies yang sering kita temukan di sekitar perairan seperti ini. Satwa ini sangat adaptif, bisa hidup di berbagai habitat, dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Setelah kita amati, ada perbedaan yang mencolok pada warna antara biawak yang ada di sini dan juga di Pulau Jawa. Oke, setelah kita amati dan kita teliti, kita akan lepas liarkan kembali hewan ini ke alamnya. Usai direview, kita selalu pastikan bahwa setiap satwa yang kita tangkap dikembalikan ke alamnya dengan aman. Alam harus tetap lestari dan bebas dari campur tangan manusia yang merusak. Saya kemudian bergabung dengan tim BBKSDA untuk melanjutkan penelitian mereka kali ini. Kami fokus mencari amfibi yang hidup di sekitar base camp. Satwa amfibi seringkali menjadi indikator kesehatan lingkungan, sehingga sangat penting untuk mempelajari keberadaan mereka di sini. Oh ini, busit banget ya walaupun kecil ya. Nah itu dia. Ini jenis katak mikrohila. Memang ukuran badannya kecil segini, bakalan besar lagi. Memang katak mungil. Katak mungil ya. Nah, kenapa menarik di Pulau Bawean ini? Karena di Jawa itu ada mikrohila yang dari Jawa itu percil, akatina, dan palmipes. Nah, ini kita tidak tahu. Ini kelompok dari akatina atau palmipes. Nah, sebelum itu biasanya kita cek dulu apakah ini kelompok-kelompok dari akatina atau palmipes. Karena di sini kita menemukannya di Pulau Bawean. Di Pulau Bawean ya. Pulau yang terisolir 128 km dari Pulau Jawa. Iya, tapi kok ada katak ini ya? Iya. Jangan-jangan spesies sendiri ya? Nah, itu kita perlu cross check ulang. Oke. Cross check melalui morfologis dan juga genetiknya. Dan membandingkan dengan spesies yang ada di Jawa. Gitu. Pun juga spesies yang ada di Bali itu ada mikrohila orientalis. Mikrohila orientalis. Ya. Bingung aku namanya, susah banget namanya. Ini biasanya kalau misalkan dalam kegiatan kayak gini butuh berapa sampel buat ini? Kalau ini kita harus ada pembanding, yaitu jantan, kita dapat jantan dan betina. Pusat ngebedain jantan sama Tapi betina gila lagi tuh. Nah, jantan dan betinanya. Kalau ditanya kan? Ya, kalau jantan yang pastinya dia kan bisa bersuara. Dia punya vokal sac. Oh itu tuh di tenggorokannya. fungsinya ada buat kawin gitu. Dia untuk mating call.
Itu khusus yang jantan, yang punya kan betina kan nggak bisa bersuara. Mereka. Semua katak? Iya. Oh, baru tahu aku. Lucu juga ya? Iya. Kalau abang kalau mau kawin suara gimana? Adik. Kegiatan ini adalah bukti bahwa Pulau Bawean menyimpan banyak potensi yang luar biasa. Dari satwa liar hingga tumbuhan obat, semuanya ada di sini. Dan tugas kita adalah menjaga dan memanfaatkannya dengan bijak. Ekspedisi ini masih berlanjut dan kami akan terus menggali kekayaan alam di setiap langkah perjalanan. BBKSD Jatim! Setelah eksplorasi seru di sekitaran Danau Kastoba, hari ini Panji mendatangi resort konservasi di wilayah 11, Pulau Bawean. Untuk melihat proses pendataan tumbuhan dan satwa di Pulau Bawean. Lebih seru lagi nih, kalau nonton video Panji ini sama doi ya teman-teman. Yuk ikuti Panji. Mas Fajar, jelasin Mas Panji hasil bioprospeksi kemarin. Oh iya, aku belum lihat deh. Yang hasil bioprospeksinya teman-teman kemarin tuh selama 8 hari. Ini teman-teman kan ngumpulin sampling teman-teman. Nah ini bareng sama Pak Fajar. Izin ya Pak, Assalamualaikum. Wah, ini kita di kantor resort Bawean RKW 10 BBKSDA Jawa Timur. Ini lagi didata, lagi diinput data-datanya, daun-daun yang diambil. Nah, ini yang hasil kemarin di Kastoba kemarin. Kastoba. Pak, izin Pak, saya mau tanya-tanya. Ini sampling tumbuhan yang diambil, jenis-jenis tumbuhan apa aja tuh Pak? Semua yang ada di potensi ada di cakar alam kita. Yang ada di Kastoba kemarin. Wah, 5 blok itu. Oh, 5 blok itu ya. Ini stiker babi kutil teman-teman. Babinya aneh banget bentuknya, mukanya ya. Mukanya lucu. Nah, Pak Fajar, kalau ini selain tumbuhan, satwa juga ada ya? Ini Mas, ini vitaminnya. Ini spesimen awetannya teman-teman. Bapaknya. Iya. Ini jenis Ahaitula prasina yang warnanya pink itu Pak Fajar ya? Hijau tapi bawahnya tuh iya ya pink ya? Oh iya. Tuh bawahnya pink gini. Beda sama Ahaitula prasina yang ada di Jawa sana yang biasanya umumnya polos aja ya Pak. Warnanya putih. Ini pink, ini ada ular siput ya? Iya. Kareas parinatus. Parinatus. Oh iya. Ular siput teman-teman yang coklatnya. Ini ular Ahaitula prasina. Ini apa? Itu Dendrolapis pictus atau ular tambang teman-teman nih. Ularnya besar. Ini ada Gonyosoma aksepala juga Pak di sini Pak. Ular hijau bajing teman-teman. Ekor abu. Gonyosoma aksepala bawean. Nih ada lain birunya juga di sini ya. Ini warnanya lihat unik, ada birunya di kepala. Ini bukan mutasi Om. Bukan. Lokality, varian. Kita dapatnya ya begitu. Iya. Sedang apa ini Paman? Ini mengkompilasi database flora di dalam kawasan cagar alam dan SM Pulau Bawean. Ini beberapa hari ini kita mengeksplorasi dan mengumpulkan spesimennya dan kumpul kurang lebih sekitar 400 jenis Dari tumbuhan? dari tumbuhan. Dan 400 jenis itu nanti akan dipilih ya beberapa tumbuhan yang punya potensi. Jenis-jenis tumbuhan yang ada di Pulau Bawean itu juga banyak yang tumbuhan liar yang bisa dimakan untuk bahan skincare, obat kuat. Wah, serius nih. Ini karena buah dau ya. Dau. Kalau masyarakat sini nyebutnya dau. Ini adalah nama ilmiahnya Dracotomelon dau. Ini salah satu kerabat tumbuhan dari famili mangga-manggaan, Anacardiaceae, ya kan? Dia karena mangga-manggaan dia punya aroma menyerupai mangga. Langsung aja digigit. Jadi kecil-kecil segar. Digigit ini.
Nah, ini bisa dipakai untuk jus. Di beberapa tempat di Indonesia itu dipakai sebagai jus. Ini dimakan yang kulitnya? Enggak, ini aja jus untuk diabetes. Saya penyakitnya diabetes, teman-teman. Ini bisa bermanfaat, berkhasiat katanya untuk diabetes. Ini dagingnya kayak rambutan ternyata, aja cobain makan ini. Baru ini makan buah strike, digigit balik gigit dia. Mas Panji, kami kan sudah nanya, dari tumbuhan ada sekitar 400, dari satwa ada berapa Mas? 20-an. Ya. Ini dari satu Pulau Bawean kan? Dan itu dari kawasan konservasi. Kesimpulan yang sangat bisa disimpulkan, jadi kawasan konservasi wajib untuk Jaga, dan dilindungi, itu betul. Karena merupakan rumah untuk berbagai makhluk hidup seperti satwa dan tumbuhannya. Dan tentunya yang lebih penting apa? Di situ menyimpan potensi bioprospeksi. Betul. Kita selama ini nggak tahu bahwa di situ ada potensi untuk skincare. Orang terimanya Beres. sudah terima di Iya. salon aja kan, ternyata bahannya juga dari hutan. Bahan-bahannya dari hutan. Luar biasa buat teman-teman yang melakukan bioprospeksi bioprospeksi ini luar biasa. Semoga terus sehat, sukses selalu buat program-programnya BKSDA di Indonesia, BBKSDA Jatim terutama, luar biasa. Habis ini kita mau ngecek kamera trap di hutan, teman-teman, bareng sama Pak Gatot dan tim dari BBKSDA Jatim juga tentunya masih dalam petualangan identifikasi satwa liar dan tumbuhan di Pulau Bawean bersama Panji Petualang dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Perjalanan kami berlanjut ke Suaka Marga Satwa di Pulau Bawean juga. Di sini, bersama BBKSDA Jatim, kami melakukan pengecekan kamera trap yang dipasang di berbagai sudut hutan. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai di batas antara area kawasan milik BBKSDA Jatim dan SM, Tanah Masyarakat. Ini kita ada di Tanah Masyarakat dan ini di belakang kita, di samping kiri ini adalah kawasan SM Pulau Bawean. SM Pulau Bawean. Pulau Bawean. Ini bareng sama Pak Nur, ada Pak Rahim dan Mas Hadis. Kita di dalam juga udah ada Pak Gatot yang masuk duluan. Kita hari ini mau ngelakuin apa, Pak? Sekarang hari ini melakukan kita pengecekan kamera trap di dalam kawasan Suaka Marga Pulau Bawean. Siap. Kita Masuk aja, Pak. Masuk aja. Ya. Ayo teman-teman ikut yuk. Mas Panji, ini batas kawasan kita, Mas Panji. Ya. Mohon maaf ini masih rusak, Pak. Mau diperbaiki lagi. Siap, Pak. Oh, ini batas Batas patoknya ya, kawasan Pak? patoknya tadi antara masyarakat. Ya. Ini kawasan kita. Mari kita lanjut. Assalamualaikum, Mbah. Ini Mana cucu ini? maaf, Mbah. Aduh, ini kami dari Tanah Pasundan dan separohnya dari Jawa Timur, Pak. Saya mau izin buat masuk kawasannya, Pak. Oh iya, Cu. Iya. Jadi saya Mbah seneng dengan cucu-cucu yang peduli kepada konservasi. Makasih banyak, Mbak. Harus kita jaga karena ini adalah bukan warisan nenek moyang, tapi ini adalah harus yang kita kembalikan kepada anak cucu kita. Betul. Agar alam ini tetap terjaga. Oke. Jadinya serius, Mas. Iya, Mbak. Saya mau langsung jalan aja. Kayaknya saya jadi pawangnya cagar alam ini. Iya, ini udah siap kita, teman-teman semua. Kita bersama Mas Panji dan tim dari RKW 10. Ya. Kita akan melakukan pengecekan kamera trap supaya kita tahu populasi yang ada di Blok Kumalasa. Ini namanya Blok Kumalasa. Oh, ini Blok Kumalasa. Jadi ya. sesuai data kita di sini adalah populasinya adalah rusa bawean. Rusa bawean di sini. Jadi kita coba cek di dalam kamera trap itu tertangkap kamera atau tidak. Oke, ayo, Pak. Tadi intermezzo aja ya, mbahnya tadi. Ya nggak apa-apa, Pak. Jadi mbah beneran juga nggak apa-apa. Oke. Memang mbahnya konservasi Jatim. Hidup itu harus selalu ceria. Sepakat kan? Sepakat. Oke. Ini daya baterainya bisa berapa lama, Pak? 3 bulan kuat. Ini solar panel juga ya? Oh, lihat teman-teman. Jadi kamera trap yang sekarang digunakan oleh BBKSDA itu udah canggih ya. Ada solarnya di atas ini. Ini berarti daya listriknya bisa langsung dari matahari dan bisa dikasih baterai juga, Pak? Bisa. Bisa berapa lama tadi? 3 bulan. 3 bulan. Dan ini sensornya otomatis.
otomatis. Berarti kalau sudah kena sampai ini. Oh, Kering gini. jadi model cara kerjanya ini gimana Pak? Dia moto semua hal dalam waktu berapa second atau? Pakai sensor. Ketika dia ada melintas objek di depan, dia akan ngambil sendiri. Seperti etle ya. Makakah Mana? Ini. Oh iya. nggak bisa diperbesar kalau layar Dia bisa kamera. di zoom ketika sudah masuk ke komputer. Rusa, Misalnya rusa, Ada ya? betina. Seperti tidak. misalnya jantan bisa. Ini malam juga masih bisa foto. Iya, pakai infrared. Selain foto video bisa nggak? Pak Adi? Bisa video. Bisa video, bisa foto. Bisa foto. Oh ini video nih. Jantan nih apa? Biasanya. Rusanya. Berarti berapa? Kelihatan. Oh iya apaan tuh? Makakal. Hah? Matanya? Selfie. Kaget gue. Selfie. Ah, ya, selfie. Lucu banget. Makakal. Dia bingung ini apaan? Gue kaget harusnya apaan tuh? Muka monyet. Dari sana ya? Bukit itu ya. Berarti itu areal treknya satu ya? Bolak-balik. Artinya ini Mas cari makan ke bawah. Iya jalur lintas satwa-satwa berarti dari sana, iya Pak. Iya Pak. Tuh dari sana berarti. Dari sana dia turun ke bawah sini, ngelewatin kamera trap ke foto. Ada berapa populasi yang udah terdata rusa di sini Pak? Secara keseluruhan sekitar 130-an Pak Nur ya. Iya. 130 ekor. Secara keseluruhan ya, bukan di Kumala saja, tapi di blok lain juga ada. Nah ini kan satwa di Bawean ini cenderung bisa dibilang endemik, khas. Iya. Seperti babi kutil itu kan nggak ada di tempat lain ya Pak, Iya. cuma ada di Bawean. Terus kemudian rusa Bawean dengan rusa Samar hampir mirip tapi lebih kecil. Nggak mirip Nggak sama mirip, sekali. nggak mirip sama Dia sekali. spesies sendiri. Jauh. Nah, Itu apa yang membuat faktor penyebab hewan-hewan itu kok bisa beda dengan hewan di tempat lain Pak di sini? ya dari karakter tempat hidupnya kan memang berbeda Mas. Jadi yang di Bawean ini kebanyakan untuk spesies-spesies tertentu memang hanya ada di Pulau Bawean saja. Di babi kutil itu spesiesnya memang cuma ada di sini. Emang dari sini ya? Rusa Bawean. Rusa Bawean tuh kalau inget si Atung. Nah itu sebetulnya maskotnya si game ya. Si game. Itu, si Atung itu rusa Bawean. Oh rusa Bawean. Dia lebih Bawean. kecil dari ukuran dari rusa timur lebih kecil lagi. Oh ini ada babi kutil kerekam juga teman-teman. Ada babi kutil kerekam. Oh berarti tagnya itu termasuk tanggal, bulan, tahun, jam. Jadi enak buat identifikasi kita ya jadinya ya. Jadi ini jadi sumber data primer juga. Ketika kita mau turun ke lapangan kita lihat datanya. Dia munculnya jam berapa itu bisa kita ketahui. Ini kamera trap ini dari teman-teman pemegang izin edar TSL nih Mas. Oh. Nah, seperti Mas Dika itu juga punya kewajiban untuk memberikan kontribusi. Dua ya? Dua kemarin. Oh, langsung aku tuh yang punya. Berarti salah satunya punyamu Pak kamera trap ya Pak. Punya BBKSA. Memori diambil dulu, diganti sama memori baru guys. Rekamannya luar biasa. Kita beruntung bisa melihat jejak babi kutil, rusa Bawean yang menjadi ikon pulau ini. Ada juga monyet ekor panjang. Ini adalah bukti nyata betapa kayanya keanekaragaman hayati di Pulau Bawean. Tanya-tanya, saya juga mau tanya-tanya. Enggak, kamu nyumbang 2 kamera trap kan? Ya. Insya Allah nanti Panji Petualang juga sama ya Pak. Amin. Siap. 7. Amin. 7. Pak ini berarti memang harus diganti ya Pak memorinya Pak. Diganti. Tiap kapan Pak digantinya Pak? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Sini selain rusa, babi kutil sama apa namanya monyet ekor panjang. Biasanya mamalia lain apa Pak? Musang kah atau apa ada nggak? Musang ya Pak Rem ya, musang ya. Musang bulan gitu Pak? Musang pandan? Musang pandan. Oh musang pandan. Tapi sama dengan yang Jawa? Hampir sama. Kita mendeteksi adanya satwa yang turun, ini kan dekat sekali dengan kawasan warga ya. Berarti sumber pakan di atas itu sudah berkurang. Ketika satwa turun, dia pasti akan makan tanaman yang ditanam oleh warga. Itu konflik akhirnya di situ. Ketika sudah dimakan tanaman warga, pemahamannya apa? Merugikan masyarakat. Akhirnya diburu. Ketika diburu habis, menjadi punah. Nah, oleh sebab itu
Nah, salah satu kegiatan pengelolaan kawasan konservasi itu adalah pembinaan habitat. Nah, parameter pendukungnya adalah data yang dihasilkan oleh kamera tanggap ini. Wah, kita disambut sama moluska nih teman-teman. Keong asal dari hutan Suaka Marga Satwa. Dia sering skincare kayaknya Mas itu. Ini kok glowing gini Glowing ya? kan ya kan? Warnanya cakep banget. Ini jenis apa? Pak Gatut, Pak Rahim. Katanya orang Bawean beringking. 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 Peringking. Beringking. Kayu. Beringking. Beringking. Beringking kayu. Itu anunya di atas itu, Pak. Apanya? Anunya di atas, anu menjalar ke atas pohon-pohon itu. Oh, Bukan di bawah. bukan di bawah ya? Ya, matinya di atas dia jatuh itu aja. Ini banyak nggak di sini? Banyak. Bisa dimakan, Pak? Enggak ya? Belum coba. Kicot. Warnanya cantik, kuning, ada gradasi polet dari atas ke sini, hitam-hitam coklat gitu teman-teman. Bagus banget ini. Makanannya ular Phareas carinatus nih, ular siput biasanya makan ini. Iya. Nah, kita rilis lagi. Nah, teman-teman, ini di sekeliling Panji sekarang kita lihat ada pohon lontar atau pohon kolang-kaling. Ini biji-biji kolang-kaling yang udah matang ya, udah jatuh. Nah, ini biasanya kalau bijinya itu suka dimanfaatin, buahnya ini diambil jadi kolang-kaling yang suka buat campuran es campur. Nah, pohonnya tuh kayak gini teman-teman. Nah, ini pohon kolang-kaling ini kadang juga disebut pohon aren teman-teman. Jadi sejenis pohon kelapa atau palem-paleman. Nah, ini ada tangga-tangga di sini. Ini dibuat dari bambu dan ini biasanya digunain buat orang-orang yang manen air niranya, air nira dari pohon kolang-kaling ini. Nah, air niranya itu nanti setelah diambil, disuling, itu akan dipanen, diturunin ke bawah dan diolah di kampung jadi gula. Gula aren inilah yang menjadi komoditas unggulan produk buatan dari Pulau Bawean. Nah, kelompok usahanya itu dibina oleh BBKSDA Jatim. Kayak apa? Kita langsung lihat ke sana ya, ke tempat pengolahannya langsung. Yuk. Di perjalanan berikutnya, kami menuju perkampungan yang terkenal dengan produk gula merahnya. Di sini, Panji berkesempatan melihat langsung proses penyadapan air nira dari pohon aren. Ya, kita sekarang udah ada di pusat gula aren KTH Mustika Aren, teman-teman. Ini adalah kelompok tani aren yang dibina oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jatim ya, Bang ya. Luar biasa memang. Jadi selain peduli akan konservasi, BBKSDA Jatim juga berperan untuk mendukung peran masyarakat terhadap usaha UMKM. Luar biasa, diantaranya adalah gula aren ini. Gula aren. Ini berarti sejak kapan berdirinya nih? Kalau berdiri sudah hampir 3 tahun, tahun 2001 kita awal berdiri. 2001. Langsung dibina oleh BKSDA yang diketuai oleh Pak Nur Samsi. Pak Nur, ini ya, berarti ya, ketuanya ya. Pak Nur dari tadi diem-diem aja nih. Untuk hasil dari gula arennya sendiri udah berapa banyak per minggu, Mas? Kalau omsetnya kita alhamdulillah masih cukup lah untuk dibagi-bagi sama rata karena kita pakai persenan. Semakin banyak nyetor anggota atau masyarakat itu semakin banyak juga persenannya, kita bagi rata. Di sini Panji berkesempatan melihat langsung proses penyadapan air nira dari pohon aren. Warga setempat dengan cekatan memanjat pohon tinggi itu untuk mengambil air niranya yang nantinya akan diolah menjadi bahan baku gula merah. Meski tak sempat melihat proses pengelolaannya, hasil sadapan ini menjadi bahan utama berbagai bentuk produk gula merah khas dari Pulau Bawean. Assalamualaikum. Berarti kalau pembuatannya nggak di sini? Rumah masing-masing. Oh, di rumah masing-masing. Oh, ini struktur pengurusnya nih. KTH Mustika Aren, Desa Balik Terus, teman-teman. Nah, ini binaannya ada di sini BBKSDA Jatim, LHK. Di sini teman-teman. Wah, luar biasa. Ini pemesanannya bisa pakai barcode ya? Ya. Coba kita coba teman-teman, kita coba.
Aku kalau coba pesen pakai barcode Ansar. Oh, ada langsung kontaknya. Ini langsung aku save aja teman-teman nih. Kalau misalkan mau pesen kalian bisa kirim-kirim ke luar daerah nggak? Alhamdulillah bisa. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau pesen produk dari kelompok usaha KTH Mustika Aren, kalian bisa pesen nih produk-produknya. Di antaranya ada brown sugar. Ini yang kecilnya ya teman-teman. Ini yang berapa? Ini beratnya 400 gram. Ini berapa harganya? Ini 42.000. Ya, sudah ada harganya. Ini bukan original yang pakai jahe merah. Oh, yang pakai jahe merah. Ya, kita ada bahannya itu pakai jahe merah. Oh, ini gula ini ya? Gula semut ya? Nah, gula semut. Ini buat campuran kopi enak ini. Mantap itu, mantap. Saya harus beli, ini harus bawa ini nanti. Coba ini bisa dicoba, ini yang pakai jahe merah. Ini yang pakai jahe merah? Iya. Coba saya coba dulu ya. Biasanya kalau orang mau ke laut itu semuanya pakai. Ini buat menghangatkan tubuh ya. Ini yang tadi ditoplesin teman. Wanginya harum banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini kalau bikinnya resepnya pakai hati sama pakai rasa yang luar biasa. Ini seperti ini rasanya. Enak sekali memang ini. Apanya nih? Ini kita ada beberapa produk, ada yang cair, terus ada yang gula semut. Ini yang original, kalau yang bubuk original, kalau yang ada jahenya mungkin kehabisan kita, tapi stoknya masih ada. Aman. Ya. Panji tiba di lokasi di mana masyarakat sedang mengemas produk-produk jadi dari gula merah. Ada banyak jenis produk yang dihasilkan, seperti gula cair, gula jahe, gula semut, dan gula merah balokan. Ini cara ngebungkusnya gimana? Saya boleh bantu nggak, Bu? Kita cobain bantu ibunya teman-teman buat packing. Ini hasil akhir di finishing ya dari kelompok masyarakat yang memproduksi gula aren di desa ini. Jadi ada berapa kelompok, Bu? Semuanya totalnya? Ada 50 50 laki perempuan. Laki perempuan. Anggotanya, Mas. Kelompoknya satu. Oh, kelompoknya satu. Kalau anggotanya ada banyak. Katanya ada 50. Produksinya di perumahan. Kebun-kebun yang tadi kita di jalan turun itu ya, bentar ya? Iya. Kebunnya itu ya? Iya. Ini pakai daun keraras teman-teman, daun pisang kering. Ini masih alami banget. Ini benar-benar nggak pakai pengawet juga ya, Bu ya? Jadi ini ramah dan sehat. Ini makanan sehat teman-teman ya. Non kimia. Non kimia. Ini per satu kemasan begini berapa beratnya? Ada yang 1 kilo sama yang ini 800 gram. Ada yang kecil. Kita yang balok itu ada 2 ukuran, yang 1 kilo sama yang 800 gram yang tanggung. Ini kalau di tempat saya namanya gula kawung. Kawung itu ya aren. Produk-produk ini dibina dan dikembangkan oleh BBKSDA Jatim, menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat di sini. Luar biasa melihat bagaimana hasil dari alam bawean diolah menjadi produk berkualitas. Makanya tujuan kedatangan aku ke sini itu pengen ngeliat nih UMKM yang ada di Pulau Bawean. Ternyata luar biasa, ada produksi juga gula aren di sini dan rasa gula arennya tuh istimewa teman-teman, enak banget. Tadi udah nyobain, aku nyicipi satu. Nanti mau coba beli untuk oleh-oleh juga. Ya harus balik. itu. Betul. Pokoknya semangat selalu buat teman-teman, buat Mas Dayat, buat Ibu, buat kakaknya. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan terus berinovatif agar bisa menghasilkan dan memiliki karya yang macam-macam nih dari gula aren ini. Kata kuncinya satu, kawasan terjaga, masyarakat sejahtera, ekonomi meningkat. Mantap. Sebelum kembali, saya tentunya tak ingin pulang dengan tangan kosong. Gula merah khas Bawean ini jadi oleh-oleh wajib. Melihat betapa masyarakat di sini mengolah hasil alam dengan penuh kearifan lokal, ini menjadi pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih kepada BBKSDA Jatim dan masyarakat setempat atas sambutan hangat dan pengalaman yang tak terlupakan. Kita mau ke Mall Bawean. Mall Bawean, mall serba ada berarti ya. Pak Fajar, malam ini agenda kita apa? Kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan malam. Kita herping. Wisata malam. Wisata malam ala BBKSDA Jatim. Betul. Wah, ada ceweknya satu guys. Dong. Ada ceweknya guys.
Kenal dong Mbak, kenalan dulu dong. Halo, saya Laili dari BKSDA Jawa Timur. Media sosialnya Nur Laili Snaini. Follow ya guys ya. Follow ya guys. Oke teman-teman, kalau gitu kita akan gabung bareng sama BBKSDA Jatim untuk melakukan herping malam bersama BBKS Jatim. Ikuti terus. Sekarang, Panji bersama teman-teman dari BBKSDA Jatim menuju ke lokasi herping menggunakan motor teman-teman. Seru banget nih, udah lama Panji nggak herping malam-malam, jadi makin excited deh. Kita biasanya teman-teman suka herping daerah sini, Pak Fajar. Ini baru. Ini baru. Ini. Ini dulunya penangkaran rusa katanya ya Pak Fajar. Pernah rusak. Sekarang masih aktif. Rusaknya lepas karena kejadian gempa kemarin. Oh iya, gempa beberapa waktu lalu pagar atau kandangnya rusak gitu Pak? Jebol. Setelah tiba di lokasi, Panji dan tim BBKSDA Jatim lanjutkan perjalanan menuju sungai yang jaraknya agak jauh dari tempat kita parkir motor. Dapat kadal. Ini namanya Eutrophis rugivera. Satu genus sama kadal kebun yang biasa kita lihat, Eutrophis multifasciata. Tapi bedanya dia berukuran lebih kecil, kemudian memiliki corak yang khas di belakang mata, di bagian dorsolateralnya. Yang paling membedakan adalah di setiap sisiknya dia memiliki lebih dari 3 lunas. Lunas itu seperti sidik jari di sisiknya. Kalau Eutrophis multifasciata yang kadal kebun common sunsking biasanya itu dia memiliki 3 lunas. Kalau ini lebih dari 3 lunas. Lunas itu yang mana? Lunas itu di setiap sisiknya ini Mas. Oh iya kelihatan tuh. Di setiap sisik itu seperti garis-garis. Iya kalau di zoom banget kelihatan. Iya. Iya. Itu identitasnya ya kalau buat kadal ya? Iya, untuk kelompok genus Eutrophis. Kalau untuk kadal sking lainnya itu kadang ada yang berlunas, ada yang tidak memiliki lunas. Ukurannya bisa sampai sebesar apa ini maksimal? Ukurannya ini maksimal mungkin bisa 6 sentian. 6 sentian ya? Iya. Ini masih tergolong kecil. Panji dan tim lanjut berjalan menelusuri hutan lebih dalam lagi untuk mencari keberadaan spesies ular di sini. Oh, kita treknya jadi nyusur sungai, teman-teman. Jadi tadi dari lokasi motor parkir, ya turun menelusuri jalan setapak. Terus ada sungai kecil di sini, air jernih banget, teman-teman tuh lihat. Sumber air ya. Jadi masyarakat ngambil air dari sini, Pak. Oh. Banyak ikan. Ikan. Itu ada ikan limbata yang kecil. Yang itu tawes silik. Beneran Bang? Enggak, ini ikan limbata iya nih yang ini nih. Ini ikan limbata. Kalau yang ini limbata nih, yang bisa dimakan enggak? Ya bisa, tapi kebanyakan sekarang dipakai jadi ikan peliharaan. Saat Panji lagi lihat ikan di sekitar sungai, tiba-tiba salah satu tim BBKSDA Jatim ada yang menemukan ular, teman-teman. Yuk kita samperin. Oh, pareas. Ular siput, teman-teman lihat. Ego suka itu. Pareas carinatus. Panji, itu Ego suka itu. Oh ya? Ular siput ya. Jadi kalau gigit tuh nggak bisa ini dia, karena mulutnya kecil. Kecil bingit. Nah itu Mas Ego suka lihat ular. Hah? Ular siput? Iya, ular siput suka Mas Ego. Ini ular siput guys, Pareas carinatus, tapi yang dari Bawean. Beda nggak sih sama yang di Jawa yang biasa ditemuin di sono warnanya? Gua kayaknya ngelihat ini lebih ke arah silver deh, nggak gelap. Iya Mas. Warnanya ini lebih cerah daripada yang biasanya tak temuin di daerah Gunung Gede. Nah, dan anehnya biasanya aku kalau nemu pareas di sekitar sana itu di ketinggian 800 sampai 1000 meteran mdpl. Ini cuma 200 mdpl di sini ada ular ini. Ular itu kan dia keluarnya malam gitu. Nah, dia kan selain
nokturnal. Ini kan ular itu kan juga hewan berdarah dingin. Ya. Jadi dia tidak bisa menghasilkan panas sendiri dari tubuhnya, sehingga dia mencari panas dari lingkungannya, sehingga dia keluar kalau malam-malam. Kalau siang terlalu panas, dia jaringan bisa rusak. Makanya ngumpat. Iya. Oh, itu bedanya ular sama manusia berarti? Iya, kalau manusia organisme berdarah panas seperti mamalia gitu. Jadi dia bisa menghasilkan mengontrol panas sendiri. Panas sama ngademin diri sendiri ya. Kalau ini dia nggak bisa. Dia harus memanaskan diri dan mendinginkan diri juga. Unik ya ular ini ya. Makanya ular kalau bisa habis makan suka pada tidur tuh kayak gitu ya. Iya. Berarti orang juga kalau misalkan habis makan langsung tidur, ular. Kena gula, Pak. Kena gula. Kena gula, Pak. Ini mau gimana ini? Rilis lagi? Ya, dirilis lagi. Karena udah ada samplingnya ya? Ya, sudah. Oke. Karena tujuannya bukan jenis Pareas carinatus, tapi aku senang banget bisa nemuin jenis yang ini di sini, teman-teman. Karena ini first banget buat aku di Bawean nemu ular. Kemarin udah nemu biawak, ini ular pertamaku ketemu di Pulau Bawean. Makasih banyak ya, teman-teman. Thank you banget, ular pertamaku di Bawean, guys. Setelah Panji identifikasi ular pertama yang kita temuin, Panji lanjut mencari keberadaan ular lainnya, teman-teman. Pasti masih ada lagi ular yang lebih besar dari ular siput tadi nih. Panji masih penasaran sama ikan yang ada di sungai ini nih. Panji coba tangkep Nah ini teman-teman, Cana limbata Pulau Bawean. Warnanya biru, lainnya kuning, cakep banget. Kita tangkap barusan. Mas lagi ya, Pak? Oke. Nah. Oh iya. Ini keren nih. Ini nemu sepasang juga nggak tahu ya, ada 2 ekor. 3 ekor ini. 1, 2, 3 Dendrelapis pictus, ular tambang, teman-teman. Bau. Dendrelapis pictus atau ular tampar angin, guys. Ya teman-teman, kita rilis lagi yang satunya juga nih. Kita nemu ular berbisa yang ada di sekitar aliran sungai ini, Bungarus candidus, ular weling, teman-teman. Ini momennya dia lagi tidur atau lagi apain, diem aja kayak gitu. Nganget, Pak. Ngangetin badan ya. Ini difoto dulu sama teman-teman tuh. Ini soalnya sambil meneliti kalau sekarang. Habis makan itu loh. Itu berdarah. Makan. Apa yang dia makan ya? Kata talpon. Jadi ada kesamaan, kemiripan antara ini sama Lycodon, teman-teman. Jenis Lycodon apa ya? Subsinthus ya, iya. Itu mirip banget, bedanya tuh ada di sini nih. Nih, sisik tengahnya ini dia yang memanjang gede, kayak apa sih, punggung arwana itu ya, Mas? Iya. Kalau Lycodon nggak ada. Dan ini badannya berbentuk segitiga gitu. Iya. Kalau Lycodon enggak ya? Iya. Ini harus teman-teman ketahui ya. Jenis ini bisanya sangat mematikan, guys. Belum lama ini ada kabar dari Tegal, kabar duka. Seorang anak rumahnya kemasukan ular ini, digigit di dalam rumah sama ular ini, meninggal. Nah, teman-teman, buat kalian yang ketemu ular ini di rumah kalian, jangan coba-coba untuk deketin, apalagi nangkep ya. Karena ular ini memiliki bisa yang sangat mematikan. Jadi lebih baik kalian telepon damkar terdekat untuk merescue ular ini ya, teman-teman, biar bisa menolong kalian buat mengatasi ular seperti ini. Ini dia kayaknya habis makan kodok nih, ada apa namanya, ada benjolan di bawah perut, teman-teman. Baru habis makan banget. Kemudian ada darah ya itu di mulutnya. Ini sebelum kita tinggal, kita bantu dulu dia minum karena dia habis makan, teman-teman, kasihan. Ya. Nah, itulah. Tuh, teman-teman. Nah, kan langsung minum kan dia. Tuh, jadi ini jelas ular habis makan. Aus dia. Panji lanjut menelusuri hutan lebih dalam untuk mencari ular spesies lainnya di sini.
Nggak lama Panji melihat ada ular lain yang nangkring di atas ranting pohon, teman-teman. Coba kita lihat. Ah, itulah prasinap pink. Widih, bener. Warnanya pink, teman-teman. Iya. Warnanya bener-bener pink. Jadi kalau kita lihat bagian kepalanya ini, dia lancip kayak segitiga gini, cuma dia tuh nggak terlalu mematikan, teman-teman. Bisanya hanya berbahaya buat apa? Mangsanya aja. Ini yang unik, perutnya warnanya itu ngepink kehitaman kayak gini ya. Ini bagian apa? Sebelah sininya warnanya masih putih. Iya. Tapi kalau udah ke perut sampai ekor warnanya pink gini ya. Kemarin kita dapat 3. Itu juga sama seperti ini. Bagian perut sampai bagian leher ini itu warnanya putih. Kemudian bagian perut ini memang warnanya agak pink kecoklatan sampai bagian keloaka sampai ujung ekornya. Teman-teman yang di Bawean terutama tolong dilestarikan ya spesies-spesies unik ini, karena di tempat kita nggak ada yang warnanya kayak gini. Walaupun sama jenisnya tapi warnanya nggak ada, teman-teman. Dan jangan mengintroduce ini ke Jawa. Jangan ya. Kemudian dilepas liarkan. Oh jangan, ntar ya malah jadi kawin silang, malah jadi nggak jelas ya jenisnya ya. Saya hanya ingin melihat bener enggaknya warna Ahaetulah di sini itu perutnya warnanya pink. Ternyata benar, teman-teman. Ini kita dapat yang bener-bener langsung dari alamnya. Udah kita rilis lagi. Thank you banget loh, teman-teman. Gak jauh dari tempat Panji menemukan ular, Panji melihat ada seekor burung yang cantik sekali di atas ranting, teman-teman. Ini ada hewan cantik banget, teman-teman. Dan fosilnya itu di samping ular. Satunya ular. Ini ada tali picis di samping kirinya. Kelewat. Ini burung raja udang ya? Raja udang api. Cakep banget burungnya asli. Dilindungi nggak, Mas? Oh, jenis dilindungi ya? Nah, ini buat info buat kawan-kawan nih yang belum tahu tentang burung raja udang, dilindungi ternyata, guys. Jangan asal tangkap ya kalau kita lihat di alam, karena ini dilindungi, biarkan dia hidup di alam, di habitatnya, teman-teman. Nah, teman-teman, buat kalian yang pernah melihat jenis burung raja udang ini, jangan ditangkap ya, teman-teman. Karena burung raja udang ini sudah termasuk salah satu satwa yang dilindungi ya. Biarkan dia berkembang biak dan hidup liar supaya lestari di habitatnya, teman-teman. Moto apa, Mas? Katak. Mana? Ini. Oh, ini. Iya. Ini katak jenis apa? Kalkorana, Hilarana kalkonota. Hilarana? Kalkonota. Kuning aja loh. Iya. Nah, yang sampingnya itu ada mikrohilanya. Mana? Di depannya itu. Oh, ini yang kecil. Iya. Oh iya, yang mikrohila. ujung. Iya, yang ujung. Ini Hilarana kalkonota. yang gedenya. Iya. Cakep ya. Warnanya katak nih. Oh, itu satu lagi. Warnanya lebih merah. Oh, ini Mas. Iya. Iya, ini juga. Unik-unik sini ya spesiesnya. Satu, dua. Oh iya, wah ini kalajengking batu, ini sakit ini Pak. Ini ada kalajengking kecil, teman-teman, warnanya putih. Ini kalajengking Pulau Bawean, teman-teman. Kecil ukurannya, sengatnya ya. Jadi penasaran banget nih sama buah yang dibawa sama tim BPKSDA Jatim, teman-teman. Panji cobain ah. Bisa dimakan nggak? Bisa boleh. Masih mentah itu. Gigit balik gigit buah ini. Cepet banget rasanya. Masih mentah merah. Ternyata buahnya masih mentah, teman-teman. Pantas aja rasanya sepet banget. Namanya apa? Apa namanya? Buah golok nggak, Om? Hah? Ada yang bawa golok nggak? Ada. Mari masuk cuci. Tolong dong, Om. Coba itu Mas. Ada tumbuhan. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kayu
Kayu madu suci. Sari madu suci. Ini obat untuk apa, Om? Buat stamina ya. Stamina pria dewasa, guys. Wih. Nah, itu madu suci itu. Kan madunya bercampur manis pahit. Madu suci dari mana? Aduh basi. Pahit bener. Tapi ada airnya loh, Om. Nah, itu. Nih, bisa dimakan nih. Hah? Di airnya itu. Wah, kerjain gue. Lebih pahit. Waduh, bener-bener nih kena prank sama teman-teman dari tim BBKSDA Jatim. Pak Fajar ini ya, keselin banget. Ternyata tanaman ini adalah tanaman brotowali, teman-teman, yang sering dipakai buat bahan jamu, teman-teman. Pantas aja pahit banget rasanya. Satu ekor lagi ular di akhir perjalanan kita, Dikodon cappucinus atau ular cicak. Ini teman-teman, ini Dikodon cappucinus ular cicak. Ini kalau yang subsintusnya itu mirip ular weling ya, tapi kalau yang ini warnanya bintik-bintik ini nggak berbisa. Ular yang nggak berbisa tapi lincah banget, teman-teman. Ini mau ditangkap buat sampling spesimen, teman-teman. Karena kemarin belum pernah. Oh, belum ya? Belum. Jadi dari kemarin belum pernah dapat yang ini. Iya, belum. Jadi alhamdulillah beruntung banget kita ya malam ini bisa dapat yang jenis ini. Karena nggak cuma Panji. Alhamdulillah. Yuk. Tahuan Ferdinand ini ternyata takut ular dia. Lumayan. Kayak giginya sakit ini. Iya, gigit balik kasih gue lagi. Silas. Aduh. Gue seneng banget hari ini. Teman-teman, jadi kita putuskan untuk kembali ke base camp karena spesimen yang kita dapat juga tadi di foto udah lumayan banyak. Kita dapat ular, kita juga dapat kodok, kadal, ada kalajengking juga, ada beberapa ikan yang bisa kita lihat. Terima kasih Om Fajar dan teman-teman yang udah ngizinin Panji ikut diberi kesempatan malam ini untuk ikut teman-teman di Bioprospeksi. Ingat bisa ngomong tadi cerita tadi nih teman-teman. Bioprospeksi teman-teman. Jadi kegiatan ini udah 8 hari berjalan sampai hari ini ya Om ya. Nah, di Pulau Bawean, dan ini tujuannya adalah meneliti tumbuhan dan satwa liar yang ada di sekitar sini untuk kepentingan pendataan negara, teman-teman. Jadi terima kasih untuk Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jawa Timur yang udah mengizinkan Panji untuk bergabung dalam penelitiannya. Luar biasa, semoga sehat selalu dan sukses selalu buat teman-teman. Dan mudah-mudahan diberi kesempatan lagi untuk ikut di petualangan selanjutnya. Oke, kalau gitu saya Panji Petualang undur diri, pamit, dan jangan lupa di-subscribe dan juga di-follow media sosialnya teman-teman BBKSDA di sini, teman-teman. Makasih juga buat sahabat saya Pak Diki Firmansah yang udah mendampingi dan juga ikut serta dalam kegiatan kali ini. Assalamualaikum, salam lestari, salam konservasi. Bye-bye. Sungguh petualangan yang luar biasa. Panji sangat bersyukur bisa berpetualang serta melihat banyak spesies flora dan fauna di Pulau Bawean ini. Banyak sekali cerita yang bisa Panji bagikan kepada kalian, terutama penonton setia channel Panji Petualang ini. Terima kasih kepada tim BBKSDA Jatim dan juga masyarakat Pulau Bawean atas sambutan hangat dan pengalaman yang sangat berharga buat Panji. Semoga kedepannya flora dan fauna di Pulau Bawean ini tetap terjaga kelestariannya. Terima kasih sekali lagi. Saya Panji Petualang, sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Perusak alam, sadar lestari, Panji Petualang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.